Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratomo dengan NIM 1920501057 yang akan menjadi presentator pada kelompok 10 yang membawakan judul yaitu model-model integrasi ilmu dalam Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Antoni Erzal MPDI. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu integrasi ilmu dan Islam. Awal munculnya ide tentang integrasi keilmuan dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi. Keilmuan antara ilmu-ilmu umum di satu sisi dengan ilmu-ilmu agama di sisi yang lain. Dikotomi ilmu yang salah satunya terlihat dalam dikotomi institusi pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama telah berkembang semenjak bangsa ini mengenal sistem pendidikan modern. Lalu dikotomi keilmuan Islam tersebut berimplikasi luas terhadap aspek-aspek kependidikan, baik yang menyangkut cara pandangan umat terhadap ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan maupun psikologi umat pada umumnya. Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu, dan hanya ilmu-ilmu agamalah yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya, sementara ilmu-ilmu sekuler dipandang sebagai suatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak dan dipanut atau dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis ini kemudian berimplikasi juga terhadap cara pandang sebagian umat Islam terhadap pendidikan. Sebagian umat Islam yang hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita-cita menjadi muslim yang sejati demi menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dampak lain yang tidak kalah seriusnya dari dikotomi keilmuan antara ilmu-ilmu agama Islam di satu sisi dengan ilmu-ilmu di sisi yang lain adalah terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam. Kendati dikotomi keilmuan Islam telah terjadi semenjak beberapa abad yang lampau, namun dampaknya terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam dirasakan semakin serius pada masa-masa kemudian. Salah satu kerangka keilmuan Islam yang kurang lazim bila dibandingkan dengan kerangka filsafat keilmuan sekuler atau kurang dikenalnya konsep paradigma norma change, anomali, dan revolusi science one yang selama ini mengatur perkembangan dan pertumbuhan sains modern. Kerangka keilmuan Islam justru dianggap romantisme, menjadikan masa lalu justru sebagai kerangka utama, kalau bukan satu-satunya pola berpikir umat Islam. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hakikat integrasi keilmuan dan keislaman. Dalam praktek kependidikan di beberapa negara termasuk di Indonesia, integrasi keilmuan yang memiliki corak dan jenis yang beragam. Lagi pula merumuskan integrasi keilmuan secara konsepsional dan filosofis perlu melakukan kajian filsafat dan sejarah pengembangan ilmu, khususnya di kalangan pemikiran dan tradisi keilmuan Islam, untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang konsep integrasi keilmuan. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan terakhir, yaitu model-model integrasi keilmuan. Merumuskan model-model integrasi keilmuan secara konsepsional memang tidak mudah. Hal ini terjadi karena berbagai ide dan gagasan integrasi keilmuan muncul secara sporadis, baik konteks tempatnya, waktunya, maupun argumen yang melatar belakanginya. Faktor yang terkait dengan gagasan ini juga tidak tunggal. Ada beberapa faktor yang terkait dengan ini. Kemudian yang pertama, sejarah tentang hubungan sains dan agama. Yang kedua, kuatnya tekanan dari kelompok ilmuwan yang menolak doktrin bahwa nilainya sains. Yang ketiga, yaitu krisis yang dilibatkan atau krisis yang diakibatkan oleh sains dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu dan teknologi.
Kemudian juga ada beberapa model-model integrasi keilmuan, yaitu yang pertama model Academic Science Islam Malaysia. Kemudian ada model struktur pengetahuan Islam, dan ada model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Tholib dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kesimpulan dari saudara Dian. Peranan manusia sangat penting dalam bentuk peradabannya. Para ahli sejarah memberikan tolak ukur perkembangan umat manusia dari segi perkembangan peradaban yang dimilikinya. Pada abad terakhir, hal yang paling membuktikan perkembangannya peradaban manusia dapat dinilai dari laju perkembangan sains. Peranan sains inilah yang berperan penting dalam bentuk perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, para filosof membagi dua masa inti dalam menilai perkembangan manusia, yaitu masa keemasan atau kemajuan sains dan agama, dan masa kemunduran. Untuk memberikan pemahaman yang pandai tentang konsep integrasi keilmuan, sini yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, bahwa selama ini di kalangan umat Islam belum terjadi sesuatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu Islam di satu sisi dengan ilmu umum di sisi lain. Ada perlakuan terhadap dua jenis ilmu tersebut. Umat Islam seolah terbelah antara mereka yang berpandangan positif terhadap ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya, dan mereka berpandangan positif terhadap disiplin ilmu-ilmu umum. Dari konteks yang melatari munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, integrasi keilmuan pertama-tama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap yang positif terhadap kedua jenis yang sekarang berkembang di dunia Islam. baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.